Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfiyah. Sini saya akan mencoba mentakhrij hadis tentang Nabi mengikuti gaya rambut non Muslim. Saya di sini akan mengambil hadis dari dari hadis Bukhari nomor 3650. Nah, di sini saya akan mencoba membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah an Yunus al-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah ibnu Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafrukuna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'san. Telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri, ia berkata, telah mengabarkan kepada Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menjuntaikan rambutnya, sedangkan orang-orang musyrik menguraikan rambut kepala mereka ke belakang. Ahlul kitab lebih suka menjuntaikan rambut mereka ke kening mereka, dan Nabi SAW lebih suka bila bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab dalam perkara yang tidak ada perintahnya. Setelah itu, Rasulullah SAW menguraikan rambut kepala beliau ke belakang. Itu dari sumber Sahih Bukhari nomor 3650. Nah, untuk mengetahui ini hadis sahih apa tidak, maka saya akan melakukan penelitian, yaitu takhrij hadis. Saya akan menggunakan aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah dan juga tahqiq min sihhatil hadis. Nah, bagaimana cara melakukan di kedua aplikasi ini? Cukup untuk menulis kata kunci dari hadis tersebut. Misal, saya akan menuliskan karena yasdilu sya'rahu. Itu kata kunci yang menonjol di hadis tersebut. Saya akan menuliskan karena yasdilu sya'rahu. Di aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, aplikasi pertama tadi, itu setelah kita mencari, itu ternyata banyak sekali kita menemukan banyak sekali hadis-hadis yang di sini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang oleh perawi yang berbeda-beda. Nah, di situ ada terkandung arawinya beda, al-hadisnya ada rawi al-hadis, ada masdar al-asliyah. Di al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah itu ada masdar al-asliyah, itu ada Sahih Bukhari, ada Mukhtasar al-Masyail, terus ada takhrij Mushkilul Asar, terus juga ada Sahih An-Nasa'i, ada Musnad Ahmad, ada Sahih Ibnu Hibban. Lalu kalau di aplikasi kedua, tahqiq min sihhatil hadis, itu saya menemukan cuma satu al-masdar al-asliyahnya, sumbernya, yaitu Sahih Bukhari. Nah, selanjutnya tentunya dari yang kita cari tadi, dari perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tentang tentang tema yang sama, tentunya mereka mempunyai gaya bahasa yang berbeda, dan juga setiap perawi itu punya setiap hadis itu punya hukum yang berbeda-beda. Ada yang hukumnya sahih, ada yang isnaduh sahih, ada yang mursal, pokoknya berbeda-beda ya. Soalnya kan yang meriwayatkan dari rawi yang berbeda-beda. Tapi hadisnya intinya maknanya itu sama. Dan di sini saya akan membandingkan hadis dari Sahih Bukhari tadi nomor 3650 dengan hadis dari Musnad Ahmad nomor 2474. Nah, di Sahih Bukhari ini hadisnya itu hukum hadisnya itu sahih. Jika di Musnad Ahmad itu isnaduhu sahih. Lalu perbedaannya lagi ada di al-muhaddisnya. Jika di Musnad Ahmad itu al-muhaddisnya Ahmad Syakir, kalau di Al-Bukhari itu muhaddisnya, kalau di Sahih Bukhari itu muhaddisnya Al-Bukhari. Lalu persamaannya itu ada di rawi. Rawinya sama-sama Abdullah bin Abbas di sini. Begitu tentang kedua hadis tersebut. Lalu saya akan langkah pertama dari takhrij itu yaitu melihat sanadnya, dari aspek sanadnya, dari yang menawar rawinya.
Yang pertama dari hadis pertama, yaitu hadis dari Bukhari. Yang pertama dari Abdullah bin Utsman bin Jabal bin Jablah bin Abi Rawat, itu dari hidup di Himas, wafat tahun 2021 Hijriah. Lalu diriwayatkan yang kedua Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadil, itu hidup di Himas, wafat di Herat, wafat tahun 1801 Hijriah. Yang ketiga ada Yunus bin Yazid, wafat di Mar'u, hidup di Syam, wafat tahun 1509 Hijriah. Lalu yang keempat ada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, itu hidup di Madinah, wafat 1124 Hijriah. Lalu yang kelima ada Ubaidullah bin Abdullah, yang keenam ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, wafat di Taif, wafat tahun 68 Hijriah. Karena di Sahih Bukhari ini hukum hadisnya sahih, maka insya Allah semua dari satu perawinya, yaitu satu dari rawi-rawi tersebut ini sikoh. Lalu untuk yang kedua, hadis dari Musnad Ahmad nomor 2474. Saya akan membacakan yaitu dalam segi sanad-sanadnya ya. Jadi di sini ada rawi yang meriwayatkan, itu ada yang pertama ada Ali bin Ishaq As-Sulaimi Al-Marwazi, wafat di Darikan, hidup di Himas, wafat tahun 2300 Hijriah. Lalu Abdullah Al-Mubarak bin Wadil, itu yang kedua, wafat di Herat. Yang ketiga ada Attab bin Ziyad, hidup di Himas, wafat tahun 212 Hijriah. Yang keempat ada Abdullah bin Al-Mubarak, hidup wafat di Herat. Yang kelima ada Yunus bin Yazid bin Abi Najjar, wafat di Maru tahun 159 Hijriah. Yang keenam ada Muhammad bin Muslim, yang ketujuh Ubaidullah, yang delapan Abdullah bin Abbas, wafat di Taif. Nah, itu biografi singkat dari masing-masing perawi di Musnad Ahmad nomor 2474. Lalu yang kedua tentang aspek tadi kan tentang sanadnya, sekarang saya akan membacakan tentang aspek matanya. Bagaimana dalam segi matanya ini? Tadi kan saya sudah membacakan yang pertama, yaitu dari hadis yang Sahih Bukhari. Yang sekarang saya akan membacakan dari hadis Musnad Ahmad. Hadatsana Ali bin Ishaq qala akhbarana Abdullah wa Attab qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Yunus an-Zuhri qala hadatsani Ubaidullah an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaslu sya'rahu wa kana al-musyrikun yafruquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasiluna syu'urahum wa kana yuhibbu muwafaqat ahli al-kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Menurut saya kedua hadis ini dari Sahih Bukhari maupun dari Musnad Ahmad itu pembawaannya tuh sama, isinya tuh sama, maknanya tuh sama, akan tetapi pembawaannya yang berbeda. Dan juga segi dalam rawi-rawinya itu juga berbeda-beda orang. Dan dengan demikian maka hadis ini itu kalau saya itu tergolong hadis lafzi, yang dimana periwayatan itu kan ada dua, ada bil lafzi juga ada bil makna. Nah, kalau bil lafzi ini kan sesuai dengan periwayatan yang sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Yang kedua bil makna. Apa bil makna itu? Periwayatan yang menggunakan lafaz dari dirinya sendiri. Jadi ulama itu membolehkan, tapi dengan ulama itu membolehkan riwayatan dengan bil makna ini, tapi dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, kalau bil lafzi ini itu pada hadis itu punya redaksi sami atau ciri-ciri dari bil lafzi itu, hadis tersebut itu mempunyai redaksi hadatsana atau akhbarana atau ra'aitu. Jadi menurut saya hadis-hadis yang kita bahas ini, hadis tentang mengikuti gaya kaum Nasrani, rambut Nabi mengikuti gaya kaum Nasrani yang di Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad ini tergolong riwayatan yang lafzi. Karena di sana terdapat mempunyai redaksi akhbarana dan hadatsana di Musnad Ahmad dan juga di Sahih Bukhari. Misal di Musnad Ahmad ini hadatsana Ali bin Ishaq qala akhbarana Abdullah wa Attab qala hadatsana. Nah, di situ terdapat hadatsana akhbarana. Jadi tergolong hadis lafzi. Itu menurut dalam segi matanya. Mengenai biografi juga jarh wa ta'dilnya, itu saya tadi sudah sebutkan di awal yang tentang biografi singkatnya, tentang lahir wafatnya Ibnu Abbas, tentang Abu Ubaidillah, itu saya sudah sebutkan di awal tentang lahir atau wafatnya. Juga jarh wa ta'dilnya itu tergolong sikoh. Karena kenapa? Karena dari Sahih Bukhari ini
hukum hadisnya di sini tergolong hadis sahih. Dan Musnad Ahmad pun isnaduhu di sini di aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah itu menyebutkan jika hadis tersebut tergolong hukum hadisnya isnaduhu sahih. Jadi sanad-sanadnya itu tergolong dan sahih. Jadi perawinya itu sikoh, terpercaya dari kedua hadis tersebut. Lalu selanjutnya, lalu diperselisihkan di sini itu apa? Yang diperselisihkan di sini itu tentang hukum membelah rambut. Membelah rambut itu apakah hal itu sunnah atau wajib? Dan berkata Al-Hafidz rahimahullah, dan yang benar adalah bahwasanya membelah rambut itu sunnah bukan wajib, dan itu adalah pendapat Imam Malik serta jumhur. Itu ada di kitab Fathul Bari nomor 5918. Jadi Imam Malik itu pendapat Imam Malik serta jumhur itu bahwasanya membelah rambut itu sunnah bukan wajib. Lalu ada lagi Syekh Al-Utsaimin ditanya tentang hukum membelah rambut ke samping bagi wanita, maka dia menjawab, yang disunahkan dalam membelah rambut itu hendaknya dilakukan di tengah dari bagian depan kepala sampai bagian atas kepala, karena rambut itu ada yang cenderung ke depan dan ada yang cenderung ke belakang, dan juga ada yang cenderung ke samping kanan dan ada yang cenderung ke samping kiri. Sedangkan belahan rambut yang disyariatkan itu yang berada di tengah kepala. Adapun belahan rambut di samping maka itu tidak disyariatkan, dan bisa jadi hal itu termasuk penyerupaan dengan non-muslim. Allahu a'lam. Lalu ini ada di Fatwa Zinah wa Tajmil An-Nisa Abi An-Nas halaman 34. Selanjutnya dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, yang mana ini bisa menjadi redaksi kesimpulan terakhir dari kesahihan hadis tersebut, hadis ini ya, mengenai hukumnya tentang hukum membelah rambut dari salah satu sisi, yakni membelah rambut dari samping kanan atau samping kiri. Maka beliau menjawab bahwasanya itu makruh karena menyelisihi petunjuk Nabi, yang mana beliau pada akhirnya membelah rambutnya di tengah. Mungkin ini sedikit paparan dari saya mengenai hadis Nabi tentang rambut Nabi mengikuti gaya kaum Nasrani. Intinya saya telah dari kesimpulan saya tersebut, dari penelitian dan analisis saya tentang hadis Nabi dari Sahih Bukhari dan juga Musnad Ahmad, itu saya menemukan di aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah itu dan juga saya menganalisis dari segi sanad matan, takhrijnya itu bagaimana. Itu hadis ini sahih, dan di Musnad Ahmad pun juga isnaduhu sahih di hukum hadisnya. Sekian penelitian takhrij saya mengenai hadis rambut Nabi mengikuti gaya Nasrani. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.